Valentina Setuju. untuk di arah first pick-nya. Kalau kita compare dengan meta Indonesia, itu yang paling sering dikeluarkan. Tapi kita nggak pernah tahu apakah di meta Turki juga berbeda. Itu dia. Mungkin bisa ada hero lain yang keluar, karena untuk di arah mid lane-nya masih ada Valentina, masih ada Varsha juga, bisa diambil. Dan ternyata yes, tadi baru banget disebut ya, kita langsung diambil oleh teman-teman dari Turki. Karena nggak di-ban soalnya. Yes, karena tidak jadi pilihan, otomatis ini terbuka lebar chance-nya. Dan ingat, waktu itu juga cukup fleksibel ya, nantinya akan ada di tangan EXP atau jungle mereka ya, antara Zeus dan juga Kostra. Kita akan lihat setelah terkuaknya 4 hero yang diamankan oleh Turki. Karena Indonesia punya start buy one get one ya di second pick-nya. Di sini ada Valentina yang open. Kalau mau mirroring ke area Assassin Power, ke area Fanny-nya juga bisa. Kita tahu lah Super Ken dengan Assassin Power-nya seperti apa ya kan. Betul, tapi kalau kita dari banningnya tim Indonesia ya, mereka langsung nge-ban ke arah Marquez dan juga Fredrin gitu. Ini kalau sampai ada yang jelaling sih lumayan oke ya. Untuk dari segi rotasi dan juga dari segi power offense-nya. Cuma dengan adanya Angela, ini juga masih jadi tanda tanya gitu loh. Mau ditaruh di arah home atau di arah mid lane. Karena kita juga udah mulai sering melihat dengan adanya Angela yang ditaruh di arah mid. Yang ngebuat dari segi heal power-nya ini cukup masif. Walaupun gak gede-gede banget seperti SS dan juga Rafaela, tapi untuk engagement ke arah team fight-nya itu bisa kuat banget dari segi kiting-nya. Ya, gitu setuju loh. banget Front to back juga masih bakalan kuat banget ya, tapi di satu sisi lagi minusnya yaitu untuk high grounding defense agak sulit dibandingkan dengan kalau ngambil ke arah Valentina ataupun ke arah Varsha. Setuju, bakal heavy banget, bakal berat banget. Tapi support terhadap satu hero yang sudah diamankan nih, sandingannya sebenarnya udah jelas enak banget ya di team fight powernya. Ada Terizla di sana. Sedangkan kalau kita lihat dari teman-teman Turki, 2 hero selanjutnya mereka mau ngamain karya mana? Dan ternyata Valentina yang sempat masuk ke fase banning kedua, kini diamankan serta adanya Franco, pick of power. Ini bisa kufrah sih dari tim Indonesia. Jadi Angela itu di arah mid gitu loh. Karena bakal nge-deny banget dash dari Valentina sama Paketa juga. Seenggaknya juga nge-deny juga adanya Assassin untuk game kali ini. Karena kalau aku ngeliat dengan adanya Franco, itu biasanya pairingan ya. Kalau nggak sama Beatrix, ya sama Assassin jungle. Yang dimana untuk dari segi late game potentialnya itu bakalan cukup oke. Apalagi untuk menggunakan kayak Hayabusa ataupun ke arah Lancelot. Lancelot masih oke, walaupun sekarang lebih ke arah hybrid gitu kan. Yang membuat Turki ini untuk sekarang jungle potensialnya masih luas banget. Dan mungkin sebenarnya bisa di-ban juga oleh teman-teman dari tim Indonesia. Alright, we'll see. Karena satu hero terakhir terlebih dahulu nih yang bakal kita fokuskan. Oh, Link. Mengarah karya mana dan jelas sudah ternyata power of assassin dari Super Ken keluar. Ini bakal enak banget dengan combo yang dari tadi kita udah bahas, Angela. Dan selanjutnya durability power juga untuk ngedinel bagaimana Super Ken bisa bergerak bebas juga udah ditutup. Ada Baxia yang mereka ban. Ini bakal enak banget sebenarnya karena agresivitas dengan Baxia jungle itu tidak dipungkiri bakal menyulitkan Super Ken. Iya, dan untuk sekarang sebenarnya kalau kita ngeliat ke arah power potensial ya, Turki ini kan udah ada Franco sebagai salah satu stopper. Cuman yang biasanya menyulitkan Link dengan cukup parah itu adalah Netherrealm dari Paramis. Yang dimana itu bakal ngebuat Tempest of Blade-nya berarti wasted karena tuker jadinya. Tuker skill aja, nggak bisa terlalu dipaksakan ataupun dimaksimalkan. Namun selebihnya karena udah ada Valentina juga ya. Jadi sebenarnya kemudian kecil dan bahkan di-ban oleh teman-teman dari Turki. Mengingat bahwa Indonesia pun ini masih fleksibel banget. Angelanya bisa ditaruh mid, bisa ditaruh di arah mid lane. Namun satu hal yang pasti, Indonesia mungkin akan lebih ke arah gold lane potensial untuk picknya. Karena kita masih belum melihat adanya marksman ataupun skill caster power yang bisa di-translate ke arah gold lane. Ya, dua-duanya sama-sama belum punya gold lane power. Ini bisa jadi match up yang menarik ketika kita masuk ke fase pick yang selanjutnya. Karena Indonesia mulai memilih untuk menutup karya hero mana. Mereka bisa target sih karya pilihan jungle selanjutnya. Maybe Pain mungkin bisa jadi pilihan. Atau bahkan Fanny powernya tadi mungkin kalau misalnya mau coba untuk mempersempit. Karena dengan adanya Franco tadi, kita tahu power of assassinnya untuk kolaborasi bakal enak banget kan. Dan ya Fanny langsung menjadi pilihan banning dari Indonesia. Fanny udah jadi pilihan ban, berarti dari jungling powernya sebenarnya tank power masih ada Akai kalau pengen CC. Atau kalaupun emang pengen ke arah fighter, Aulus udah mulai kelihatan tapi nggak terlalu sering kalau untuk di Indonesia ya. Kalaupun emang nggak ke arah Aulus, sebenarnya masih ada export. Karena kita juga sempat lah beberapa kali ngelihat adanya power export ditaruh di arah jungle. Itu kalau untuk dari segi kontestornya juga cukup efektif, apalagi ngelawan ke arah Terizla. Yang dimana Terizla ini kan damage reduction-nya kan lumayan besar ya
dengan pasifnya ngebuat true damage juga bisa sangat ngebantu gitu loh untuk cicil perlahan demi perlahan HP-nya dari Rizla. Setuju banget sih, apalagi ada slow effect juga kan biasanya nggak jarang kita lihat adanya Ice Queen One itu yang bakal kasih impact banget sebelah dari slow ke area Terizla lebih tepatnya ya, yang memang bakal deket banget jaraknya yang bakal ke deliver juga dari adanya Fire Missile yang ditorehkan. Tapi kita akan lihat apakah hero tersebut akan diamankan karena Indonesia di sini butuh power of God Link juga. Masih cukup luas pilihannya, Brody, Beatrix, masih ada Cloud, masih ada Irital juga yang kini udah mulai di decision making juga final bahkan. Dan dilanjutkan lagi dengan adanya kali ini Kostra mau mainin karya power durability di area jungle-nya. Iya, dan ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, untuk tanker jungler pilihannya masih ada Akai, tapi ngeliat dari power potensialnya ini juga ada chance bisa di burst down juga oleh Link kalau misalkan nyampe di mungkin menit ke-13 lah. Ya. Dengan adanya item spike yang cukup oke, damage-nya juga udah boleh bisa masuk ke arah dari Akai. Namun dengan adanya Beatrix sebagai satu pilihan terakhirnya, aku melihat bahwa damage potensial dari Turki ini datang dari Valentina, Pakito, dan juga dari Beatrix. Dan kalau kita lihat dari segi inisiasi powernya, ini early game bisa dimaksimalkan dengan Turki mengambil ke arah pick off potential menggunakan hook. Tapi masalahnya untuk damage di arah early game yang paling gede menurutku ya untuk sekarang itu cuma di tangan dari Pakito dan juga Beatrix. Valentina. Oh, Valentina. Beatrix tuh minimal ya mungkin 1 ataupun 2 Legend Sword atau kalau enggak 1 Fury Hammer lah. Baru bisa ngasih damage yang lumayan oke. Alright, itu ya mungkin korelasi yang bisa terjadi lah dengan adanya early power juga yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan adanya agresivitas yang kemungkinan bisa dibawa nih dengan adanya Link yang cenderung kita tahu ya Assassin power itu punya agresivitas juga early power yang cukup mumpuni. Tapi selanjutnya sempat ada decision making ke Shadow Pick Kagura. Tapi teman-teman dari Indonesia mau bawa power utility hero dengan adanya Novaria pick untuk mengisi karya mid lane, ada vision tambahan, ada high ground defender juga yang dibawa yang ngebuat sebenarnya komposisi hero yang diamankan oleh Indonesia nih bisa terbilang cukup balance. Yes, ditambah lagi dengan adanya kemungkinan Finn yang akan megang, Finn, Novaria, Rom berarti yang dibawa. Dan kayaknya untuk mid lane-nya mungkin bisa menjadi power ke arah dari Angela tadi. Tapi itu dia untuk dari segi pemilihan hero dari kedua belah tim. Dengan adanya 10 hero yang sudah diambil, sebentar lagi kita akan melihat untuk game kedua dari permainan antara tim Indonesia melawan tim dari Turki. Oke, agregat poin kembali kita ingatkan sudah dibawa oleh tim Indonesia. Jadi angin segar yang patut untuk kita terus bawa konsisten juga dengan area semarak. Dukungan dari kalian para pendukung, para fans. Berikan support penuh dengan hashtag tim Indonesia. Ini jadi ganti 1, kita akan menunggu lebih lanjut lagi sebentar lagi di leading phase. Bagaimana hasil akhir, apakah ada penyamaan kedudukan 1-1 untuk Turki atas Indonesia atau ternyata 2-0 full clean sweep untuk Indonesia di match pembukaan. So without any further ado again, let's go jump to the land of down. So ini dia untuk game kedua permainan antara Indonesia melawan tim dari Turki. Satu hal yang aku ingin sampaikan adalah durability power dari Indonesia berarti akan ditekankan cukup keras ke arah Sorizo dengan power dari Terizlanya. Namun ada sedikit engagement untuk daerah top lane-nya yang membuat ini posisi dari Saken udah lumayan dikompromis oleh teman-teman dari tim Turki. Yes, itu dia. Ini bakal dikasih pressure tambahan. Sangat-sangat menarik tentunya dengan rotasi awal yang dibawa oleh teman-teman Turki. Sedangkan lihat Zeus mainnya cukup jauh banget ya. Ngemotong wave minion di pertengahan turret tier 2 yang dimiliki oleh Indonesian team. Dia mau mainin kesempatan untuk memperluas lagi bagaimana agresivitas yang sebetulnya bisa dibawa juga oleh Turki di game yang kedua kali ini. Iya, sebenarnya aku ngeliat dari tim Turki ya, stat up yang mereka bawa itu sebenarnya ingin menekan ke arah jungling power dari tim Indonesia. Karena kita tahu lah kalau sampai 1 kali aja kepleset, linknya itu ada chance besar akan kehilangan juga grounding dari purple buff-nya. Yang ngebuat harusnya itu bakalan jadi snowball untuk teman-teman dari tim Turki. Tapi untuk sekarang dari kedua belah tim ini cukup baik dan bahkan Zeus. Alright, bakal coba lu di-follow up lagi dengan area 1 buat serangan mengarah ke Reki. Reckless of Blade dari Super Champ. Dan first blood berhasil diamankan di tangan Sorizo. Dan nampaknya Kostra tidak ada jalan pulang. Nah, escape tools, headbuds-nya mampu gak menahan damage yang diberikan. Udah ada 1 buah serangan tambahan dari Diamond Sword yang menghujam tempat karya Kostra. 2 poin eliminasi berhasil di-secure. Ya, dan untuk sekarang tim Indonesia balik lagi mendapatkan 2 keuntungan dari segi kill point yang membuat dari segi gold gap-nya pun udah mulai ada sedikit di angka 600 gold. Apakah ini bakalan efektif? Menurutku bakalan efektif banget. Seenggaknya untuk dari segi kontes ke arah turtle-nya ada sedikit chance yang lebih baik dipegang oleh tim Indonesia, apalagi dengan setup-nya di area bottom lane. Dan ingat, Sorizo sudah level 4, penalti zone bisa kebuka dan mungkin turtle bisa aja di kontes. Tapi dari segi power area of effect ini cukup besar ada di tangan dari tim Indonesia.
itu dia. Ini yang sebetulnya harus diwaspadai juga kalau mau adanya kontestasi yang mau dibawa oleh Turki terkait objektif netral turtle yang pertama. Sejauh ini keduanya sama-sama melakukan setup. Sorizo juga udah colong struck di sana, udah ngebaca pergerakan dari jungler Turki yang belum mau terlalu all in, belum mau terlalu komit lebih jauh lagi ke area turtle. Masih coba untuk ditarik ulur. Meanwhile di area top lane kalau bisa intermezzo sebentar, Sakennya di sini juga udah berhasil mukul mundur Wakasa ya untuk main lebih safe lagi. Terus mengarah ke area turret pertahanan yang dimiliki oleh Wakasa. Sedangkan dari area sisi map controlnya, turtle-nya ini masih dipegang Black Kostra. Masih coba untuk ditarik ulur. Sudah ada satu buah Astral Eco yang dikeluarkan. Masih coba untuk mulai ditahan. Tapi Altizonski dan mulai mengarah Kostra mundur. Dan lihat sudah ada satu buah Hardcut. Dan Retribution Jungle Band coming from Super Can. Yang ngebuat Turtle berhasil di-secure oleh tim Indonesia kita. Dan Solisa terhimpit. Belum ada follow up. Dan justru dibalikkan dengan yang satu berdak contract. One man down. Dan nampaknya bakal di-follow lagi dengan yang satu buat dapat rock. Dapat softplate. Double kill berhasil di-secure oleh seorang Finn. Tapi lihat ada satu buah serangan balik yang bakal coba diberikan. 2 titik tempur. Dan untuk nothing. Astral Recall yang miss dari Rongen membuat dia masih bisa survive dan bahkan somehow dari Supercan dia masih survive dengan tempo blade-nya dan bahkan nggak cuma itu, numbangin juga tadi kalau nggak salah ke arah dari Kostra. Ngebuat akhirnya 4-1 untuk teman-teman dari tim Indonesia yang akhirnya ngebuat dari early power mereka juga makin ke scale up lagi. Apalagi dengan adanya Kayaye yang mendapatkan 3 total assist. Ingat di tangannya ada Impurage yang harusnya bisa membuat mananya ini masih bisa konservatif dan masih ada beberapa damage tambahan juga yang bisa dikeluarkan. Dan ini pun akan membantu banget untuk memberikan slow juga kepada dari tim Turki seperti yang tadi kita lihat contohnya di arah bottom lane teamfight. Namun sejauh pertukaran jauh di angka 3 gap, tapi untuk sekarang ini objektif masih belum ada pertukaran yang begitu menyakitkan untuk teman-teman dari tim Turki. Tapi Supercan bakal coba untuk live mengikat dan satu pemain tumbang dengan dari hardcard yang dikeluarkan oleh Ki. Dan kalau kita lihat lagi dari jungle patternnya Choji, ini udah mulai kembali adanya serangan yang datang ke area Kostra. Cuman menariknya di sini Sorizo yang ngambil start tersebut. Nampaknya di menit keempat Sorizo udah cukup sustain dan ngemaksa adanya satu buah hard Garchurian dikeluarkan mengarah ke area Kostra. Ya, dan akhirnya yang ngebuat untuk sekarang ya, ini ada gold gap dan juga XP gap sebenarnya dari Supercan dan juga Kostra. Beda satu level dan bahkan dari segi goldnya, kita match up antar kedua belah jungler. Ini bedanya ada di 50% loh. 2.400 dibandingkan dengan adanya 3.700 gold yang dipegang oleh Supercan. Satu dari Corson side ini udah bisa memberikan utility effect juga dengan adanya slow yang bisa di-apply ke teman-teman dari tim Turki. Namun kalau kita untuk dari item damage potensial dari tim Turki, ini baru ada di tangan dari Valentina dengan jadinya ke arah Clock of Destiny diikuti dengan Fury Hammer di tangan dari Zeus. Alright, we'll see. Di Turtle kali ini mereka berhasil mendapatkan karena Sorizo udah mulai coba untuk flicker penalty zone. Di follow up di area satu buah Heavy Spins. Tapi nampaknya teman-teman dari Turki kehilangan vision tambahan sehingga Turtle berhasil diamankan oleh Indonesia. Ya, otomatis adanya 2 turtle sekarang yang dimainkan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Bahkan lihat bagaimana Supercan pun ini langsung mencoba untuk mengambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Turki. Purple buff sudah diambil, ngebuat Kostra makin ke shutdown lagi dari segi resource-nya. Dan bahkan sudah mulai ada pergerakan mirroring untuk di arah top lane dan juga di arah bottom lane-nya. Di arah top lane dan juga bottom lane masing-masing tim mereka kehilangan 1 turret outernya. Ini mahal banget ya. Ini yang menandakan Indonesia dapetin keuntungan yang cukup signifikan yang ngebawa mereka memimpin dari segi perekonomian. Sedangkan dari arah teman-teman Turki sendiri dengan adanya pergerakan seperti ini, at least mereka udah berhasil secure juga nih mirroring dari turret yang ada dari bawah dari Indonesia. Karena memang kalau bicara soal kill point ini jomplang banget. Indonesia punya power akan teamfight. Ini yang ngebuat Turki mereka benar-benar harus maksimalin ke area late game powernya. Karena lihat di menit ke-6 aja center turret mereka udah berhasil dihancurkan. Map kontrolnya sebenarnya bakal enak kembali diamankan oleh tim Indonesia. Iya, dan bahkan lihat di arah bottom lane, Wakasa. Bakal coba untuk di follow up. Ada satu buat Tempest of Blade. Hardcut masuk begitu saja yang membuat one man down dari Turki di area bawah. Ini pick off yang bisa dibilang cukup mahal ya. Apalagi dengan adanya informasi bahwa Wakasa sendirian di arah bottom lane ini langsung di-engage oleh Supercan. Dan harus diingat, Finch Force itu punya mobilitas yang tinggi banget untuk bisa menggerakkan link dari arah top ke arah bottom lane-nya. Dengan Wakasa yang hilang, otomatis damage potensial ini cukup besar di tangan dari Rodgan.
Cuman harus diingat juga bahwa goal gap ini sekarang udah menyentuh angka 5.000 untuk di 7 menit yang pertama. Ngebuat dari tim Indonesia punya power nggak cuma dari segi offense-nya saja, tapi durability juga sangat oke. Bahkan tadi aku ngeliat banyak banget Cipi, push manuver yang dilakukan oleh Super Ken masuk ke dalam turret, tapi somehow dia masih survive dan mendapatkan pertukarannya dengan segi kill point. Itu dia, apalagi di sini formasi 4-1 dibawakan oleh Turki. Sedangkan Indonesia udah mainin stick team fight-nya. Ini bakal jadi momen yang nggak bisa jadi malapetaka tersendiri karena sebenarnya Turki berada di momen kayak makan buah simalakama ya, semua serba salah. Mereka bakal coba untuk terus memberikan yang terbaik dengan adanya serangan perlawanan yang berarti. Tapi kali ini Turki yang tahu gap networknya juga cukup jauh akan tim Indonesia. Mereka nggak mau terlalu masuk ke area kontestasi turtle. Sehingga turtle yang terakhir ini akan menjadi satu buah perfect turtle di tangan Super Ken. Ya, 3 turtle berarti total sudah diambil dan bahkan mid lane sudah hilang. Ngebuat harusnya safe space dari Turki makin ditekankan lagi dan lihat bagaimana invasif manuver telah dilakukan juga oleh Sorizo. Yang pada akhirnya ngebuat Turki ini udah mulai kepepet lagi dan bahkan didorong ke arah belakang. Lihat satu damage dari Super Ken, 1 kali Divine Sword aja itu udah hampir menghilangkan 1 bar penuh dari Kostra. Dan melihat dari segi itemnya, Kostra pun ini untuk penambahan HP-nya udah lumayan oke sebenarnya. Dengan adanya Ares Veil dan juga Vitality Crystal diikuti dengan Molten Essence. Namun, power dari Link, dari Super Ken ini udah sangat-sangat besar. Berserker Fury ditambah lagi dengan ada Windtalker ngebuat harusnya setiap adanya Divine Sword itu kemungkinan besar akan menjadi critical chance. Dan untuk critical damage power reduction itu ada di Blade Armor. Namun Blade Armor masih belum kelihatan dari teman-teman Turki. Mungkin akan fokus ke arah item offense terlebih dahulu untuk tim Turki. Ya ini kalau ngelihat mereka aja masih bertahan hidup dengan item-item pecahan ya. Dari Kostranya juga yang udah terpantau gap levelnya di angka 4 level. Ini kesenjangan sosial terlihat jelas atas Turki untuk Indonesia. Ditambah lagi di sini untuk power dari Indonesia juga udah bakal enak banget untuk memberikan satu buah pressure tambahan. Tidak ada satu sektor hutan pun yang diberikan oleh Turki ini yang ngebuat mereka berada di posisi yang cukup tertinggal. Dan Indonesia yang sebetulnya punya power yang cukup kuat di game yang kedua kali ini, mereka pun masih detail banget, mereka masih penuh akan perhitungan. Yang mau greedy ini jadi salah satu keputusan yang cukup bijak sebetulnya dari Indonesia. Yang penting stabil tapi oke gitu, tapi engagement. Mancing keributan mantap mengarah ke Sorizo dan nampaknya satu pemain berhasil dieliminasi. Sorizo yang out positions dibayar dengan adanya satu turret yang berhasil dihancurkan. Ya, dan melihat dari segi powernya Turki, mereka sudah mulai melakukan setup satu ya. Lihat bagaimana dari Zeus sudah mulai masuk ke arah bottom lane turret dari Indonesia dan mungkin akan melakukan push potensial. Tapi langsung disamperin oleh Super Ken dan mungkin karena ada yang tumbang. Karena Zeusnya juga udah mulai dikejar dan nampaknya Astral Recall yang dikeluarkan oleh Finn tepat terhadap target operasi. Ya, ngebuat harusnya 20 detik ke depan ini tidak adanya Zeus mungkin akan meminimalisir lagi power untuk kontes ke arah Lordnya. Karena Lord juga sudah mulai pop up. Walaupun ini adalah Lord yang pertama, seenggaknya ada power push potensial yang bisa dimaksimalkan lagi oleh teman-teman dari tim Indonesia. Apalagi mengingat bahwa sisanya dari Turki untuk turret ya. Ini tinggal inhibitor aja loh. Ya itu dia, ini tinggal inner turret yang bakal kesampaian lah atau tercapai untuk dihancurkan dengan adanya power Lord pertama. Yang pastinya bakal dimaksimalin untuk dampak positif dari Indonesia. Dan bahkan dengan adanya gap network dan juga keuntungan yang diamankan oleh Indonesia di game yang kedua kali ini nggak menutup kemungkinan bahkan mereka bisa masuk ke area inner turret atau bahkan base turret yang dimiliki oleh Turki. Tapi sebelum masuk ke area penyerangan, mungkin bicara soal winning condition atau bagaimana power defensif. Menurut Choji dari Turki itu harus seperti apa? Kalau aku ngeliat dari segi power defensifnya sebenarnya ini masih bisa mengandalkan ke arah dari Itachi untuk inisiasi engagementnya. Tapi lihat seberapa mudahnya dari tim Indonesia numbangin ke arah satu player dari Turki ini yang ngebuat ya udah bahkan networknya aja udah di angka 8.000 loh. Ini ada perbedaan kuantitas yang cukup jelas ya yang sebetulnya memberatkan Turki juga untuk bisa jalanin karya bagaimana defensif manuver bisa dia lakukan. Nampaknya Astral Recall bahkan sudah mulai terpantau perih ketika Finn melontarkan restore tersebut. Karya satu pemain yang cukup glass cannon dan teman-teman dari Indonesia sendiri mereka belum bisa maksimalkan gelombang wave minion power, masih bisa di-clear dengan sangat cepat oleh tim Turki. Masih ada perjalanan cukup ketat, 2 health bar hilang dengan area satu buah Astral Recall. Super Ken sudah bertinggi, bertengger di area dinding. Udah ada satu buah pelatih yang pulihkan dan lihat ada satu mati John Malkin ternyata gak berasa ke area tubuh dari tim Indonesia. Justru Ronke yang harus tumbang, satu untuk nothing. Dan satu base turret tampaknya bakal coba untuk mulai dihancurkan oleh Indonesia. No power defensif, tapi Turki mereka kembali menerima serangan. Double Blade, pengalah tepat karya Waka, satu bang. Mega kill berhasil diamankan oleh seorang Finn. Dan
3 pemain tersisa, Base Retro Exmos, dan apakah Indonesia berhasil mengamankan kemenangan di game yang kedua. 12 menit adalah durasi yang dibutuhkan oleh teman-teman dari tim Indonesia untuk mengalahkan tim Turki di game kedua match pertama kita di hari ini yang berarti secara tidak langsung